Sudah bukan rahasia lagi jika Indonesia memiliki banyak destinasi wisata keren yang menjadi magnet wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keanekaragaman yang dimiliki negeri ini juga dapat pengakuan dari salah satu badan PBB yang mengurusi masalah pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, yaitu UNESCO. Berikut ada 5 tempat wisata Indonesia yang masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO yang jadi bukti bahwa keindahan dan kebudayaan yang ada di Indonesia sudah diakui di dunia. Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Taman Nasional Komodo memiliki luas 1.817 km persegi yang meliputi beberapa pulau termasuk Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, dan 26 pulau kecil lainnya. Selain sebagai taman konservasi, Taman Nasional Komodo juga jadi salah satu tujuan wisata paling populer di Indonesia yang semakin banyak diminati wisatawan lokal maupun luar negeri. Selain melihat Komodo dari dekat, kamu juga bisa menikmati banyak destinasi wisata keren di kawasan Taman Nasional ini, seperti trekking di Pulau Padar, snorkeling di Pantai Pink, dan masih banyak lainnya. Candi Borobudur. Kompleks Candi Borobudur salah satu dari 7 keajaiban dunia yang ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang berada di Kabupaten Magelang, sekitar 40 km sebelah utara kota Yogyakarta. Candi dengan 1.460 relief dan 504 stupa ini merupakan salah satu wisata terbaik dan terpopuler di Indonesia. Candi Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi di bawah dinasti Sailendra. Kompleks Candi Borobudur terdiri dari Candi Mendut dan Candi Pawon yang berada dalam satu tarikan garis lurus yang menyimbolkan bahwa ketiga candi itu memiliki hubungan khusus meski tidak dibangun dalam waktu yang bersamaan. Candi Prambanan. Selain Candi Borobudur, Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Candi yang dibangun pada abad ke-9 ini dipersembahkan untuk 3 dewa penting atau Trimurti dalam agama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di kompleks Candi Prambanan ada banyak candi, namun 3 bangunan candi yang paling besar adalah Candi Trimurti tadi. Candi Prambanan masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Saat ini, candi ini menjadi salah satu destinasi wisata populer di Yogyakarta yang selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Provinsi Banten ini merupakan taman nasional pertama yang diresmikan di Indonesia. Taman nasional seluas 122.956 hektar ini yang mencakup Gunung Krakatau, Pulau Panaitan, dan Pulau Puucang di Selat Sunda. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan satu-satunya tempat untuk melestarikan badak Jawa yang keberadaannya sudah semakin langka dan hampir punah. Selain badak, Taman Nasional ini juga jadi tempat pelestarian berbagai hewan dan tumbuhan langka seperti 35 spesies mamalia, termasuk owa Jawa, macan tutul Jawa, banteng, dan lutung budeng. Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991 dan pada tahun 2005, Taman Nasional ini dinobatkan sebagai Taman Warisan ASEAN. Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional Kerinci Seblat masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2005. Taman nasional ini berada di 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Wilayah Taman Nasional ini sangat beragam, mulai dari pegunungan dengan hutan hujan tropis yang tebal, danau kaldera, goa, dan beberapa sumber air panas. Gunung Kerinci yang ada di Taman Nasional ini menjadi salah satu favorit pendaki. Ada juga Danau Gunung Tujuh yang merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara dan dikelilingi 7 gunung. Di Taman Nasional ini
Juga bisa ditemukan flora langka seperti Rafflesia arnoldi dan bunga titan arum yang merupakan bunga terbesar dan tertinggi di dunia. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Masjid-masjid di seluruh dunia memiliki keunikan masing-masing. Dari segi desain atau letak, masjid dirancang seindah dan semenarik mungkin. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid adalah kepunyaan Allah yang harus kita rawat dan jaga sebaik mungkin. Sebagaimana firman-Nya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surah Al-Jin ayat 72. Dari berbagai keunikannya, berikut 5 masjid di tengah air yang terlihat seolah benar-benar terapung. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Brunei Darussalam. Masjid megah yang terlihat mengapung ini bernama Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, diambil dari nama Sultan Brunei ke-28. Masjid bercorak keemasan ini terletak di jantung Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei. Kubah masjid dari emas itu mendominasi cakrawala dan dapat dilihat dari sisi mana saja di kota tersebut. Masjid dibuka untuk jamaah pada tahun 1958. Salah satu masjid paling megah di Asia Tenggara ini menjadi tempat ibadah sekaligus objek wisata populer di Brunei. Masjid Kota Kinabalu, Malaysia. Arsitektur Masjid Kota Kinabalu dengan kubah biru dan keemasannya terinspirasi oleh Masjid Nabi di Madinah, Arab Saudi. Masjid terapung ini sebagian dikelilingi oleh laguna buatan, di mana pengunjung dapat naik perahu dayung untuk mengambil foto dan melihat lebih dekat objek wisata umum tersebut. Masjid ini terbuka untuk pengunjung pada tahun 2000 dengan kapasitas mampu menampung sekitar 12.000 jamaah. Masjid Ar-Rahmah, Arab Saudi. Masjid Ar-Rahmah dan Masjid Fatimah Az-Zahra adalah salah satu landmark yang paling populer di kota pesisir Saudi Jeddah. Menghadap ke Laut Merah, masjid akan tampak mengambang ketika permukaan air tinggi. Ini adalah satu-satunya masjid yang mengapung di kerajaan yang dibuka untuk jamaah pada tahun 1985. Masjid Kristal, Malaysia. Masjid Kristal adalah salah satu masjid terbesar dan paling terkenal di Malaysia. Terletak di Pulau Wan Man dekat Kuala Terengganu. Masjid terbuka untuk umum pada tahun 2008 dengan kapasitas mampu menampung lebih dari 1.500 jamaah. Bagian luar masjid ini sangat memukau karena ditutupi dengan baja, kaca, dan kristal, membuat masjid ini kelihatan elok dan berkilau menawan. Selain itu,
Menara-menaranya juga terbuat dari kristal murni. Masjid Putra Malaysia. Masjid granit merah muda ini menghadap ke danau buatan Putrajaya yang indah dan merupakan landmark yang paling khas di negeri jiran ini. Desain masjid adalah perpaduan arsitektur Islam Persia dan keahlian lokal Melayu. Masjid terbuka untuk jamaah pada tahun 1999 dan dapat menampung sekitar 15.000 orang. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Candi adalah sebuah tempat ibadah purbakala, dan candi adalah peninggalan dari agama Buddha dan Hindu di zaman dahulu. Indonesia memiliki candi Buddha terbesar di dunia, dan berikut adalah 5 candi terbesar di dunia. Sri Rangataswami. Candi ini didedikasi untuk Dewa Rangata. Dengan luas 156 hektar, Candi Sri Rangataswami ini adalah salah satu kuil terbesar di dunia. Ada 21 gopurams atau tower, diantaranya adalah Raja Gopuram yang merupakan kuil terbesar di India Selatan dengan tinggi 73 meter. Candi ini mulai dibangun dari abad ke-17 meskipun baru selesai pada tahun 1987. Akshardham. Candi Akshardham selesai dibangun pada tahun 2005 oleh BAPS, yakni sebuah organisasi rohani. Monumen pusat adalah tinggi 43 meter, lebar 96 meter, panjang 110 meter, dan ditutupi dari atas ke bawah dengan ukiran flora, fauna, penari, musisi, dan dewa. Hal ini dibangun sepenuhnya dari batu pasir merah muda Rajasthani dan marmer Cakara Italia. Candi ini tidak memiliki struktur dari baja maupun beton. Candi Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha terbesar ketiga di dunia, terletak di negara kita, Indonesia, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Borobudur dibangun oleh dinasti Sailendra. Borobudur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dasar, badan, dan atas. Dasar adalah 123 kali 123 meter persegi dan 4 meter dari dinding. Luas permukaan total sekitar 2.500 meter. Kubah memiliki ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Candi Borobudur pernah menjadi 7 keajaiban dunia.
Karnak adalah kompleks candi kuno terbesar kedua di dunia. Karnak sebenarnya terdiri dari beberapa kuil. Hypostyle Hall adalah salah satu struktur yang paling terkenal dari Karnak. Sebuah aula seluas 5.000 meter persegi, 134 kolom besar disusun dalam 16 baris yang didukung oleh atap yang kini telah runtuh. Pada ketinggian 24 meter dengan 2 baris yang di tengah lebih tinggi dari yang lain. Angkor Wat. Angkor Wat adalah kompleks candi besar yang terkenal sebagai candi terbesar di dunia. Candi ini dibuat oleh Raja Suryawarman II pada abad ke-12. Candi ini terbuat dari 3 galeri persegi panjang, setiap tingkat lebih tinggi dari yang terakhir. Galeri luar 187 x 215 meter, 2 galeri berikutnya saling terhubung satu sama lain. Pada tingkat kedua, dengan ukuran 100 x 115 meter. Berikutnya, galeri batin dengan ukuran 60 x 60 meter persegi. Menara di atas menjulang 65 meter dari atas tanah. Nama modern Angkor Wat berarti kuil kota. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Beberapa negara memiliki bangunan atau tempat yang menjadi landmark dan sekaligus menjadi destinasi wisata. Namun selain tempat-tempat wisata biasa, ada beberapa tujuan lainnya yang masih menjadi daya tarik bagi pelancong, yaitu wisata religi. Selain bisa menambah wawasan, wisata religi bisa membuat kita mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Berikut ini 5 tempat wisata religi paling populer di dunia. Mekah, Saudi Arabia. Keberadaan Islam sebagai salah satu agama besar di dunia membuat Mekah, Arab Saudi sebagai kota asal agama ini pun menjadi destinasi wisata religi yang diperhitungkan. Sebuah kota dengan bukit berpasir di Arab Saudi ini merupakan salah satu kota suci umat Islam. Hal ini disebabkan Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu lahir di kota Mekah. Ramainya kunjungan ke kota Mekah bukan hanya dipicu oleh nilai historisnya, namun keberadaan perintah ibadah yakni pergi haji dan tempat-tempat yang disucikan menjadikan tempat ini sebagai destinasi wajib bagi pemeluk agama Islam. Bahkan, setiap tahunnya pengunjung kota Mekah hingga mencapai jutaan orang. Bethlehem, Yerusalem. Nama Bethlehem juga terkenal sebagai salah satu kota yang dianggap suci di dunia.
Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari keberadaan berbagai agama dan kebudayaan yang menorehkan nilai historisnya di tempat ini, misalnya Kristen dan Islam. Kota kecil yang terletak 10 km dari kota Yerusalem ini bahkan disebut dalam lebih dari satu kitab suci di dunia dan diyakini sebagai sebuah kota suci, tempat berdoa Nabi Muhammad saat melakukan sebuah perjalanan. Sebagai salah satu kota suci bagi umat Kristiani, Bethlehem mencapai titik teramainya pada saat Natal. Tempat lahir Yesus Kristus, terutama di bagian Manger Square, akan dipenuhi dengan beragam pohon Natal. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dalam mengelilingi kota suci ini. Ukurannya yang kecil memungkinkan Anda untuk melakukan one-day tour. Vatikan. Dengan ukurannya yang kecil, yakni sekitar 44 hektar, Vatikan lebih cocok disebut sebagai kota dibandingkan dengan negara. Namun, dari segi politik, kota suci yang berpopulasi kurang dari 900 jiwa ini memang memiliki pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Paus. Bagi penganut Katolik, Vatikan merupakan destinasi yang suci, sebab menyimpan pengetahuan dan sejarah agama ini. Sehingga kesempatan untuk berkunjung ke kota suci ini merupakan hal yang tidak boleh dilewatkan. Apabila umat Islam memiliki kota suci Mekah, maka untuk umat Kristen kota Vatikan City lah yang jadi kota paling suci mereka. Vatikan City merupakan nama wilayah yang berada di tengah kota Roma. Di sanalah tempat tinggal Paus Paulus. Tirupati, India. Tirupati merupakan sebuah kota yang terletak di negara bagian Andhra Pradesh, India. Bagi umat Hindu India, tempat ini memiliki makna yang penting, yakni sebagai pintu bagi ritual naik haji mereka. Setiap tahunnya, ribuan umat Hindu berbondong-bondong mendatangi tempat ini untuk melakukan pemujaan terhadap Dewa Venkateswara yang biasa disebut Sri Balaji. Umat Hindu India meyakini bahwa Sri Balaji merupakan penjelmaan dari Dewa Wisnu. Selain tempat untuk beribadah, Tirupati juga kerap dikunjungi karena keindahan kuil-kuilnya. Anda pun dapat menikmati lezatnya masakan India di restoran-restoran lokal. Per tahunnya, terdapat 18,25 juta pengunjung di kota suci ini. Lhasa, Tibet. Ibu kota Tibet yakni Lhasa yang berarti rumah para dewa. Lhasa dikenal sebagai pusat bagi kebudayaan Buddhisme dan sebuah region tertinggi di dunia. Bagi penganut Buddha, Lhasa merupakan kota suci, tempat para dewa dan lokasi untuk beribadah serta melakukan ritual di kuil. Lhasa memiliki banyak bangunan bersejarah sehingga banyak terdapat situs warisan dunia UNESCO di sana. Bangunan paling keren yang ada di Lhasa adalah rumah Dalai Lama yang disebut dengan Potala Palace. Baiklah pemirsa, saksikan terus Mau Tahu Mau yang akan selalu hadir menemani pemirsa dengan informasi-informasi menarik di setiap episodenya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.